mau dimulai saja Pak, bagaimana Teh? Iya boleh, mulai aja lah. Udah lewat 8 menit. Iya. Bapak Ibu kita mulai, ada bapaknya nggak ya ini? Ibu-ibu semua ya. Ya, ibu-ibu kita mulai saja untuk acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa bertemu di ruang virtual ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu guru hebat yang berada dimanapun, mungkin masih ada yang di tempat bekerjanya. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Konit Hakzuizat, akan bertindak sebagai moderator pada acara diseminasi budaya positif pada kesempatan hari ini. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi aksi nyata modul 1.4 dalam program pendidikan guru penggerak. Nah, sebelumnya Bapak Ibu-ibu, sebelumnya saya ingin sedikit menginformasikan beberapa hal. Kegiatan ini akan berlangsung selama 60 menit, kurang lebih 50 menit pertama nanti akan ada pemaparan dari narasumber kita, dan 10 menit akan ada diskusi tanya jawab. Kemudian yang kedua, selama acara berlangsung, silakan ibu-ibu untuk on cam. Namun jika jaringan kurang stabil atau kurang bagus, ibu-ibu bisa untuk off cam ya. Kemudian silakan mematikan mikrofon ketika nanti narasumber berbicara. Gunakan fitur raise hand jika nanti Bapak Ibu akan bertanya seperti itu. Nah, hari ini kita akan mendengarkan paparan dari narasumber kita, yaitu Ibu Nur Hasanah SPD. Beliau merupakan guru dari SDN Cipocok Jaya 1 yang insya Allah ini akan berbagi kepada kita semua tentang praktik-praktik efektif dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Kita juga akan mendiskusikan bagaimana praktik ini dapat diadopsi dan disesuaikan di sekolah-sekolah kita. Nah, tanpa menunda lebih lama lagi, marilah ibu-ibu semua kita persilakan kepada Ibu Nur Hasanah SPD untuk memulai presentasinya. Kepada Ibu Nur Hasanah dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Konit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Cipocok Jaya 1 atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang hadir di Zoom meeting pada hari ini. Pertama dan paling utama saya ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa senantiasa bersilaturahmi walaupun di dunia maya ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu ya kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan waktu luangnya di acara Zoom meeting ini dalam kegiatan pemaparan budaya positif di sekolah. Sebelumnya mohon izin untuk share screen. Sebentar Bapak Ibu ya. Sebentar Bapak Ibu ya, bentar.
Bapak Ibu apa sudah terlihat? Belum, Bu. Oh, belum ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu, sudah terlihat? Sudah Bu Nur. Sudah. Sudah Bu Nur, sudah. Ya, sudah. Baik. Mohon izin ya Bapak Ibu ya. Budaya positif di sekolah. Baik, sebelum ke materi, ke pemaparan mengenai budaya positif sekolah, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk apa ya? Untuk ice breaking. Biasanya di kelas Bapak Ibu suka selalu melakukan kegiatan ice breaking bersama anak murid. Kali ini bersama teman-teman sejawat kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ya, Bapak Ibu siap? Siap, Bu. Siap. Ini karena sinyal atau karena apa ya? Di saya tidak terlihat nih wajah Bapak Ibu. Apa emang di on cam atau off cam ya? Apa Sinyalnya sinyal lagi saya kurang bagus. Sinyalnya kayaknya, Bu. Oh ya, sudah, berarti Di-onin. Oke, Bu Ipa, terima kasih. Baik Bapak Ibu, sekarang ice breaking-nya menyebutkan nama binatang dari huruf I. Ya, nanti berlanjut setiap saya sebutkan namanya, silakan menyebutkan nama binatang ya yang berawalan huruf I. Bisa ya Bapak Ibu ya? Sebelum kita ke materi. Oke, mulai dari Bu Ipa. Silakan Bu Ipa, huruf I. Siswa 50. Iya, Bu Ipa. Huruf I. Siapa yang sudah siap duluan? Boleh Bapak Ibu? Boleh saya, Bu. Iya, boleh. Huruf I ya, Bu ya? Hewan ya? Iya, hewan. Itik. Hah? Apa bukan itu? Itik. Ya, silakan tunjuk Bu Konit temannya yang untuk menjawab selanjutnya. Sepertinya saya mau menunjuk Ibu Desi, boleh Ibu Desi? Kan. Ya, silakan Bu Desi tunjuk temannya, boleh Bu Desi. Bu Desi tunjuk siapa Bu Desi? Bu Uus boleh Bu Uus. Bu siapa ini? Enggak ada namanya ya. Bu siapa? Bu satu. Bu Uus, Bu satu. Iguana. Dari I. Iguana. Tunjuk Bu Uus. Iya lupa. Siapa lagi temannya? Enggak ada ini. Bu Iva boleh Bu Iva. Bu Iva. Bu Iva ada nggak ini Bu Iva? Oh bentar ya Bu, bentar. Dari huruf I. Ya Bu Afni boleh, Bu Afni, atau yang lain boleh. Itik udah. Iguana udah. Apa ya? Ya sudah Bapak Ibu. Ya Bu Ois. Ya. Bapak Ibu terdengar suara saya? Terdengar, Bu. Ya. Ya sudah Bu Kon. Kita tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Itu artinya Bapak Ibu semua konsentrasi dalam di ruang diskusi kali ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu budaya positif di sekolah ya. Apa sih budaya positif di sekolah itu? Sebelum kita ke materi, ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak.
Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Baik Bapak Ibu, silakan di kolom chat untuk menuangkan pemikiran Bapak Ibu semua dari pertanyaan pemantik ini. Apakah Bapak Ibu setuju dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Silakan Bapak Ibu untuk menjawab apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Atau ada yang mau bersuara menyebutkan langsung, boleh, mangga Bapak Ibu, siapa yang mau? Bu Uus, boleh Bu Uus? Apakah Bu Uus setuju dengan kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Saya Bu Nur, kayaknya hukuman tidak, menurut saya tidak dapat mendisiplinkan anak, karena dengan dikasih hukuman si anak itu malah tambah ya ingin coba-coba lagi. Gitu aja jawaban dari saya. Ya, jadi menurut Bu Desi tidak setuju ya kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, Mbak. Bahkan bisa menjas anak itu bisa menjadi minder ya, bisa menjadi tidak percaya diri gitu karena dengan hukuman-hukuman tadi. Baik, terima kasih Bu Desi. Bapak Ibu, baik, selanjutnya yaitu topik pada kali ini yang akan dibahas, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas, yang kelima restitusi dengan 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, dan restitusi segitiga restitusi. Baik, selanjutnya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi mendengar kata disiplin. Kemudian ada perubahan paradigma. Sebelumnya Bapak Ibu punya 2 tangan yang Allah berikan kepada kita, anugerahkan kepada kita, sebuah tangan lengkap dengan 10 jari. Boleh Bapak Ibu genggam kedua tangannya. Kalau ada secari kertas di samping kanan Bapak Ibu, boleh sobek secari kertasnya, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Tulisan tangan tadi Bapak Ibu bayangkan ingin menulis apa yang berharga di Bapak Ibu. Tentunya pasti kebanyakan uang ya. Kalau saya uang. Kemudian genggam di tangan Bapak Ibu semua. Kemudian yang B maksudnya tangan yang kanan akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk membina Anda memberikan benda tersebut. Tangan yang A mungkin yang kanan, yang B itu yang kiri, kemudian mencoba untuk sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Pindahkan dari tangan kanan ke tangan kiri Anda. Dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kemudian apa yang terjadi? Silakan Bapak Ibu bayangkan. Di kepalan tangan Anda ada sebuah keinginan, harapan yang Anda inginkan. Sudah dibayangkan Bapak Ibu, atau dengan menulis secari kertas? Boleh yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Boleh Bu moderator, Bu Konit, sudah membayangkan apa isi genggaman tangannya? Sudah Bu. Boleh, apa itu Bu Konit? Yang ditulisnya Bu? Iya, yang ditulisnya di dalam genggaman tangan. Handphone misalkan Bu. Handphone. Apa dengan harapan apa yang ada di handphone? Karena saya dengan adanya handphone. Di handphone itu kan tempat di mana kita dapat berkomunikasi, apalagi di handphone itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan saya yang saya simpan di dalam handphone tersebut. Luar biasa. Terima kasih ya Bu Konit. Bu Konit, sama-sama Bu. Benda berharganya adalah handphone. Karena segala aktivitas untuk saat ini
segala aktivitas, segala kegiatan, segala manajemen Bu Konit ada di handphone. Makanya untuk saat ini sangat berharga buat Bu Konit handphonenya. Baik, pastinya Bapak Ibu juga punya barang berharga ya di masing-masing, pada diri masing-masing. Baik Bapak Ibu, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi kontrolnya itu pertama, ilusi. Ilusi itu berarti halusinasi. Guru mengontrol murid. Yang pertama, tentu saja kita sebagai guru bisa mengontrol murid. Satu kelas kita tentunya kita di sekolah dasar megang satu kelas, kita bisa mengkondisikan siswa dengan cara mengontrol murid itu sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini tentu saja tidak boleh Bapak Ibu ya, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrolnya adalah siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol. Yang pertama ada stimulus respon dan yang kedua ada teori kontrol. Bagaimana cara kita membedakan antara stimulus respon dan teori kontrol? Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tentu saja kita punya pendapat. Setiap ada forum, setiap ada rapat di sekolah kita punya pendapat. Kita tentunya menginginkan orang lain itu berpandangan sama dengan kita. Ternyata menurut teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bahwa ternyata orang lain juga punya pandangan berbeda, tidak harus sama dengan kita. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, stimulus responnya adalah kesalahan orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nih yang ketiga sangat menarik. Kesalahan orang lain bisa mengontrol saya, stimulus responnya. Tapi teori kontrol aja hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Mau kemana arah kita, tujuan kita, tentu saja orang lain tidak dapat mengontrol kita. Hanya diri kita sendiri. Yang keempat, saya biasa mengontrol orang lain menurut stimulus responnya. Kemudian teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi itu berdasarkan bahwa kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, stimulus responnya model berpikir menang atau kalah. Yang terakhir, dari segala tingkah laku kita berpikir apakah kita menang atau kalah. Kemudian teori kontrol adalah model berpikir selalu menang. Bahwa kita tuh harus selalu menang, tidak selalu salah. Kemudian di sini ada disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan ya. Mohon maaf, saya potong. Di layar saya presentasi Ibu tidak muncul. Barangkali di teman-teman yang lain tidak muncul, apakah sama? Saya pikir tadi saya muncul, di saya ada. Oh gitu. Oh berarti memang di sayanya ya. Ya baik. Mohon maaf ya Ibu Nur, dipersilakan kembali. Oh iya nggak apa-apa. Dilanjut ya Bu Konit. Iya Bu. Ya. Terima kasih Bu Konit. Memang kalau Zoom kendalanya ini ya, jaringan ya Bapak Ibu. Baik, disiplin positif, di sini ada teori kontrol atau teori pilihan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplinnya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita bisa hargai. Kemudian di sini terbagi dua, motivasinya ada ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik tentu saja yaitu motivasi yang berasal dari luar, di luar dari diri kita. Motivasi intrinsiknya berarti tentu saja motivasi yang ada di dalam diri kita, termotivasi dari diri kita sendiri, dari hati nurani kita sendiri. Semua perilaku tujuan tentunya memiliki teori motivasi tersebut. Yang pertama, teori ekstrinsiknya adalah satu, menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan.
Itu kalau motivasi dari luar. Kalau motivasi dari dalam diri kitanya, yaitu tentu saja ingin menghargai diri kita sendiri. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal juga, kemudian adanya keyakinan kelas itu sendiri. Kemudian model berpikir menang, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini terdapat 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, kita sebagai seorang guru itu merasa seperti teman kepada siswa. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, yaitu sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini tentu saja dalam mengatasi masalah-masalah yang ada di sekolah, kita tetap saja harus menerapkan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Yang pertama, 1, menstabiliskan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kemudian dari 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi, kemudian kita adanya realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, tetapi setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda karena berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kesenangan, dan yang terakhir kebebasan. Kemudian apa sih makna disiplin? Makna disiplin adalah berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Artinya murid-murid itu Socrates atau Plato. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu seorang yang dilakukan seorang kepada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Cenderung umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Ya, Bapak Ibu, tentu saja kata disiplin ini tidak asing bagi kita sebagai seorang guru, karena sehari-hari kita tidak terlepas dari kata disiplin. Tidak hanya murid saja yang mempunyai kewajiban disiplin diri, tetapi kita juga sebagai seorang guru mempunyai nilai-nilai disiplin, seperti tepat waktu ketika datang ke sekolah, kemudian berpakaian kita juga punya kedisiplinan, cara berpakaian, cara bertutur kata, ya, dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki sesuatu tujuan menurut Dr. William. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita, yang tentu saja kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, ya Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua mandiri ketika bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Biasanya kalau disebutkan itu tidak hafal, tapi kalau dinyanyikan atau dilakukan biasanya hafal dengan sendirinya. Biasanya juga di kelas-kelas ya, ice breaking-nya juga dengan menerapkan lagu-lagu profil pelajar Pancasila. Biasanya anak cepat hafal ya Bapak Ibu. Baik, kemudian ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, teori motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu motivasi eksternal, yang kedua motivasi, Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia itu dibagi 2, motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu apa? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, masih dalam motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Berarti ini dari luar.
ingin mengharapkan, ingin adanya imbalan, adanya penghargaan, adanya reward dari orang lain begitu ya. Kemudian kalau dari motivasi internal yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Artinya diri kita sendiri itu perlu dihargai. Siapa yang dapat menghargai diri kita sendiri? Ya kita sendiri. Dengan apa? Dengan saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Berarti motivasi ini datangnya dari lubuk kita yang paling dalam. Menolong seseorang, membantu seseorang itu dengan rasa ikhlas tentunya. Tidak ingin mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ada ini menurut Ki Hajar Dewantara, kata merdeka yaitu merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Merdeka itu bukan berarti artinya kita bisa menyuruh-nyuruh seenaknya orang lain, siswa, teman kita, tetapi kita juga merdeka dengan cakap buat memerintah diri sendiri, dengan diri kita sendiri. Bekerja dengan diri kita sendiri, ambil buku, ambil pensil, ambil pulpen, mau beli minum itu dengan diri kita sendiri. Artinya kita tidak harus menyuruh-nyuruh siswa untuk melakukan aktivitas kegiatan kita gitu ya. Bapak Ibu, selanjutnya apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini berbeda dengan hukuman, berbeda dengan konsekuensi gitu ya. Restitusi yaitu menciptakan kondisi murid untuk mengembalikan ke pada kondisi awalnya, pada kodratnya. Baik, 9 ciri-ciri restitusi yaitu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi ini fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi juga fokus pada solusi. Solusi yang dihasilkan dari siswa yang yang menyalahi aturan sekolah atau melanggar keyakinan dengan guru pada saat menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya misalnya guru kelas. Jadi restitusi ini fokus pada solusinya, bukan pada penghukumannya, begitu ya. Yang 9, restitusi mengembalikan murid pada yang berbuat salah pada kelompoknya. Setelah ada solusinya, maka siswa tersebut kembali kepada kelompoknya masing-masing. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ada keyakinan kelas. Biasanya keyakinan kelas atau peraturan kelas ini dibuat pada saat awal tahun ajaran baru bersama murid Bapak Ibu yang baru. Sebelum memasuki pembelajaran atau KBM, biasanya ada pemilihan KM, pemilihan wakil KM, seksi-seksi, ada juga keyakinan kelas di dalamnya. Apa sih keyakinan itu? Mengapa sih tidak peraturan saja gitu? Kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Misalnya contohnya menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini mungkin pada saat COVID ya Bapak Ibu. Kemudian mengapa kita harus memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah ini yang harus digali lagi untuk kenapa kita harus membuat keyakinan kelas. Untuk mendukung motivasi instruksi, kembali ke nilai-nilai, keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Baik Bapak Ibu, di sini ada lingkaran mengenai budaya positif. Budaya positif itu terdiri dari lingkungan positif, keyakinan kelas, dan yang terakhir yang mendalaminya adalah peraturan kelas. Gitu ya Bapak Ibu. Baik, di sini mana sih yang membedakan keyakinan kelas gitu? Mengapa? Di sini ada kesepakatan kelas dan ada keyakinan kelas. Di sini kesepakatan kelas yang pertama
untuk datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan yang terakhir, tertib. Di sini juga ada kesepakatan kelas, kami dan guru murid yang saling menyayangi. Kami murid yang sangat semangat belajar, yang terakhir kami murid yang peduli dengan teman. Kalau keyakinan kelas itu yang seperti apa? Yang disepakati dengan murid dan guru. Contohnya misalnya tidak boleh berbicara pada saat pembelajaran dilaksanakan. Dengan adanya keyakinan kelas dan kesepakatan kelas sudah terbentuk di kelas Bapak Ibu semua, kemudian jangan lupa ditandatangani, akhirnya disepakati bersama oleh seluruh siswa di kelas dan guru. Setelah ditandatangani, kemudian diketik atau ditulis dengan rapi, bisa dipajang, di print atau kalau zaman sekarang itu di percetakan ya. Nah, dibuat poster, semacam poster kecil itu, kesepakatan kelas, keyakinan kelas, kemudian dipajang di depan kelas. Baik Bapak Ibu, kemudian di sini ada kegiatan mendalam keyakinan kelas, tabel T dan Y. Yang pertama itu hormat. Apa sih hormat? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati orang lain dan barang milik orang lain. Kemudian yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang terakhir, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan yang lain. Di sini ada gambarnya, tabel T dan tabel Y. Hormat, bekerja, kemudian hormat, bekerja, dan tabel T ini hormat. Tampak seperti huruf T tadi itu, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kegiatan pendalaman tabel T dan Y berdasarkan yang sebelumnya, screen sebelumnya. Hormat, terdengar. Satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Kata temannya, terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Maaf Bapak Ibu, ada kendala di layarnya moderator ini tidak tampak share screen-nya. Apa Bapak Ibu ada share screen-nya dari saya? Ada Bu. Ada Bu, di kami ada. Soalnya ini direkam. Mungkin Bu Konit sinyal kali ya? Iya, sepertinya. Apa saya yang share screen Bu dari sini Bu biar terekam? Oh gitu, boleh Bu Konit, yang share screen. Dikirim Mohon saja Bu izin ke saya. Oke, mohon izin stop screen dulu. Gimana Bu Konit, bisa? Sebentar Bu, on proses. Oke, siap. Maaf ya Bapak Ibu ya, ada kendala sedikit. Itunya dokumen presentasinya, Ibu boleh share dulu ke saya Bu. Di-share dulu ke saya.
Sudah Bu Konit? Belum muncul di WA-nya, Bu. Oh, belum muncul. Bentar. Nah, udah. Oh iya, lagi OTW nih, lagi ngedownload. Ade duduk sana dulu saya. Bentar. Oh ya udah sini. Lagi OTW. Ikatin ya. Kan buat res. Dan hamil lagu. Dia acak-acak lagi. Atau enggak saya kan di sini. Kita dapat kayak ada di tersi. Nah, ada di Bu Konit aja nggak apa-apa, Bu. Iya, siap Bu. Ini lagi dicoba masukkan. Mungkin sebentar Bu. Saya sedang membuka. Awalnya mau gitu. Nggak tahu ya. Buat apa ya? Apa tuh spawn itu. Sudah terlihat Bu? Itu kan yang tengah-tengah bulat itu. Belum, masih muter-muter. Dan itu kan punya Sudah? Belum? Oh, di saya sudah nih. Oh, Sudah Bu, sudah terlihat? belum Bu Konit. Sudah. Sudah. Oh, sudah. Di Bu Sayanya Nur. tidak terlihat. Iya, Masya Allah. Saya tidak terlihat. Terlihat ya. Bu Nur bisa sambil buka filenya atau mau yang seperti tadi atau mau saya yang share tapi terekam nih Bu. Gimana ya? Ibu boleh lihat filenya aja di laptop sambil di Oh, ya udah. mikrofonnya dinyalain aja. Ya, oke. Sampai tadi yang ini ya, Bu Konit, sampai tabel T. Sampai tabel T. Format terdengar, terlihat, berperilaku. Sebentar Bu. T ya. Kegiatan pendalaman keyakinan. Iya, kegiatan Tabel pendalaman T dan keyakinan. I. Oh ya. Iya. Silakan Bu Nur. Iya. Baik Bapak Ibu, maaf ya tadi ada gangguan sebentar, kita lanjutkan. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas pada tabel dan T dan Y. Yang pertama itu hormat. Hormat tadi ada terdengar, terlihat, dan berperilaku. Hormat terdengar, satu orang berbicara. Yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama-sama. Terima, tolong ya. Permisi, boleh saya pinjam? Nanti akan saya segera kembalikan. Kalau terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Kemudian mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Kemudian berperilaku, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, memberikan ruang bekerja, kemudian postur tubuh yang tenang. Hormat tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Menyapa teman dengan guru setiap hari, tidak tampak tak acuh kepada teman dan guru. Kemudian tampak seperti mengembalikan barang teman telah meminjam dan mengucapkan terima kasih. Kalau tidak tampak seperti tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Kemudian bekerja, tampak sepertinya tekun bekerja dan menyimak guru, menyerahkan tugas dengan tepat waktu. Yang tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh, kemudian tugas tidak diberikan. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya di sini ada tabel peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas, ini perbedaan yang tadi ya. Peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu tak merupakan tanggung jawab. Kalau peraturan dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas menghormati orang lain. Peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai.
Kalau keyakinan kelas, menghormati orang lain, artinya mereka berkomitmen. Peraturan, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas, keselamatan, menghormati orang lain. Peraturan, dilarang menggunakan narkoba. Kalau keyakinan kelas lebih menekankan kepada kesehatan. Kalau peraturan, berganti atau menunggu giliran. Keyakinan kelas, menghormati orang lain, kemudian bersabar. Kalau peraturan, gunakan masker. Keyakinan kelas, kesehatan, lebih menekankan kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau keyakinan kelas, sama tadi, menekankan kepada keselamatan dan keamanan. Baik, untuk selanjutnya, perubahan penambahan materi dihukum oleh penghargaan yang semula ada 5 unsur, sekarang menjadi 8. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, kemudian penghargaan penghukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, kemudian penghargaan merusak hubungan. Baik, selanjutnya mungkin di Bukonit ada ini enggak, gambar-gambar tentang keyakinan kelas. Tadi saya sudah ini ya. Kalau keyakinan kelas itu yaitu sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari pertanyaan pikiran untuk diturunkan di kelas. Kemudian di sini ada dihukum oleh penghargaan. Ada 3 dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, penghargaan menurunkan, kemudian kualitas penghargaan mematikan kreativitas, yang ketiga penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Penghargaan menurunkan artinya di sini biasanya guru memuji seseorang, tetapi nadanya biasanya agak nyelekit dikit gitu ya. Jadi artinya penghargaan tapi yang menurunkan. Kemudian kualitas penghargaan mematikan kreativitas, artinya siswa yang tidak memiliki intelijen di bidang matematika atau di bidang bahasa Indonesia gitu, tetapi dia punya kreativitas yang tinggi, punya bakat dan minatnya yang tinggi, tapi di situ ada penghargaan mematikan. Biasanya ada kesalahan yang siswa buat, akhirnya guru keluar kata-kata penghargaan tapi menyakitkan juga pada siswa tersebut. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Di sini ada penghargaan oleh kepada siswa tetapi mengurangi motivasi dari dalam dirinya gitu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ada tindakan guru. Ada yang membedakan tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Di sini tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Konsekuensi hukumannya yaitu berupa hukuman konsekuensinya. Kemudian ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bentuk hukumannya, konsekuensinya dia itu berupa hukuman. Kemudian ada murid juga diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Bersihkan tumpahan air di meja tulisan karena tersenggol pada saat belajar. Itu merupakan konsekuensi membersihkan tumpahan karena anak tersebut yang menumpahkan air. Akhirnya anak tersebut membersihkan mejanya. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini merupakan hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini merupakan sebuah konsekuensi yang diterima oleh siswa yang melanggar tersebut. Perbedaan dari hukuman dan konsekuensi yaitu hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk menjaga waktu lama. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek.
Hukuman anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Hukuman berupa paksaan, tetapi kalau konsekuensi merupakan stimulus tanggapan. Hukuman merupakan mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, tapi konsekuensinya merupakan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, tetapi kalau konsekuensi hukuman diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dan yang terakhir rasa bersalah dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensinya yang tadi anak belajar untuk menyembuhkan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Konsekuensi yang terakhir marah, rasa bersalah, tetapi kalau konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Time out itu ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya di sini ada tabel perbedaan antara antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Identitas gagal itu terkait dengan hukuman. Terkait hukuman, yang pertama sesuatu yang menyakitkan terjadi. Tadi konsekuensinya merupakan disiplin, yaitu terdiri dari 2, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi, restitusi itu merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman, tetapi kalau konsekuensi walaupun tidak nyaman, anak itu harus dijaga untuk menjaga jangka waktu yang pendek gitu ya. Restitusi menguatkan murid untuk anak dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman juga korban mendapatkan keadilan, tapi kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, kalau restitusi itu korban mendapat ganti gitu ya Bapak Ibu. Hukuman itu bersifatnya negatif, tapi kalau disiplin dengan konsekuensi itu bersifatnya netral. Disiplin dengan adanya restitusi itu juga bersifatnya positif. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia ada sebuah lingkaran ya Bapak Ibu. Ini kebutuhan dasar manusia ada 5 ternyata kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua penguasaan. Yang 3 kesenangan. Yang keempat kebebasan. Dan yang terakhir bertahan hidup. Ini tentu saja 5 dasar manusia. Siswa maupun guru itu sama-sama mempunyai kebutuhan dasarnya. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama tadi penghukum, kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang terakhir yaitu sebagai manajer. Penghukum di sini menghardik, menunjukkan, menyakiti, menyindir, membuat orang bersalah itu bisa berceramah mengatakan seharusnya kamu tidak begini-begini. Ibu kecewa sama kamu, kenapa kamu selalu datang terlambat? Itu biasanya membuat orang merasa bersalah. Kalau sebagai teman yaitu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ya, untuk pemantau menghitung dan mengukur. Kalau untuk manajer mengajukan pertanyaan seperti apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini dan lain sebagainya ya Bapak Ibu ya. Baik. Nah, di sini ada pertanyaan yang Bapak Ibu bisa lihat. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kenapa kamu selalu datang terlambat? Siapa yang mengatakannya? Ya kita sebagai guru, yaitu pembuat orang merasa bersalah. Tadi itu 5 kontrol kita sebagai seorang guru, membuat rasa bersalah. Kemudian pertanyaan kedua, kamu tidak pernah benar. Kamu selalu melakukannya. Kamu selalu bikin onar di kelas. Kenapa kamu selalu membuat gaduh di kelas? Siapa yang mengatakannya? Ya kita guru. Di mana posisi kita? Itu kita sebagai penghukum. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ayo lakukan demi ibu bapak. Ayolah nak, kita sama-sama duduk bareng. Kenapa kamu begitu? Kenapa kamu selalu membuat onar di kelas? Siapa yang mengatakannya? Itu guru dalam posisi teman. Dengan nada yang lembut, kita rangkul murid kita ajak ngobrol, kita utarakan pertanyaan-pertanyaan kita sebagai guru, itu memposisikan kita sebagai seorang teman terhadap siswa. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan? Nah, ternyata dikasih stiker sama gurunya. Di sini posisi guru adalah sebagai pemantau. Yang keempat, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini?
bagaimana solusinya. Nah, di sini adalah posisi seorang guru adalah sebagai seorang manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir dalam mengumpulkan soal. Kamu selalu yang paling terakhir dalam menjawab pertanyaan. Itu di situ adalah posisi guru sebagai seorang penghukum, ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada lingkaran gitu ya, yang saling berkaitan. Pemantau, peraturan itu terjalinnya pemantau, konsekuensi hadiah, kemudian nilai, manajer, dan kemudian memperbaikinya. Kemudian selanjutnya ada segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu, sedikit lagi ya. Segitiga restitusi. Di sini ada gambar sebuah segitiga. Tentunya namanya segitiga ya ada 3 sudut, 3 garis gitu ya. 3 rusuk juga gitu, namanya segitiga. Baik Bapak Ibu, segitiga restitusi. Adanya validasi kebutuhan, kemudian menstabilitaskan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Bagaimana sih memvalidasi kebutuhan itu? Yaitu pertama, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian, cara menstabilitaskan identitasnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian, cara menanyakan keyakinannya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, begitu Bapak Ibu, kalau misalnya ada anak di kelas kita melanggar peraturan kelas, langkah-langkahnya kita bisa dengan cara segitiga restitusi ini. Dengan cara menstabilisasi identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Untuk pertanyaannya seperti tadi ya. Baik Bapak Ibu guru hebat, mungkin sampai di sini pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kurang puas dengan paparan saya, sehingga Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan dibuka oleh Ibu moderator, Ibu Konit ya. Baik Bapak Ibu, sekian dari saya. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Konit. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya Bapak Ibu suara saya? Iya, mohon maaf jika ada yang ribut di belakang. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Ibu narasumber, Ibu Nur Hasanah, yang sungguh sangat luar biasa, sangat informatif dan inspiratif ya. Nah, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Ini adalah kesempatan tentunya bagi kita semua untuk mendalami lebih jauh materi yang telah disampaikan tadi. Nah, saya di sini nanti akan memandu beberapa aturan sederhana ya Bapak Ibu. Nanti yang ingin bertanya silakan gunakan fitur raise hand. Jika jika sudah raise hand, nanti saya akan memilih siapa yang lebih dahulu. Kemudian nanti yang bertanya boleh menyebutkan nama dan instansinya mungkin ya, karena di sini saya lihat bukan hanya saja dari SD Cipocok Jaya, tapi mungkin ada dari SD-SD lain juga. Nah, silakan. Mungkin nanti saya batasi saja 2 orang penanya dulu ya. Nanti kalau ada waktu boleh ditambah lagi pertanyaannya. Kepada yang mau bertanya silakan raise hand. Ya, silakan Ibu Iva Rahmawati. Mangga. Sebutkan nama dan instansinya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi apa yang disampaikan Ibu Nur Hasanah luar biasa, bagus sekali ya Bu. Ya. Tadi pemaparannya ada yang 5 posisi sebagai seorang guru. Ya, 5 posisi sebagai seorang guru. Yang ke-1 itu sebagai teman, 2 penghukum, 3 manajer,
4 rasa bersalah, 5 pemantau. Pertanyaannya, apakah dari kelima ini yang tadi saya sebutkan bisa dijalankan secara bersamaan? Ya, cukup. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu ya, Bapak Ibu 2 penanya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Silakan raise hand. Halo Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Baik, jika tidak ada, kita langsung ke Ibu narasumber untuk menjawab. Pertanyaannya seperti ini, Ibu. Dari 5 posisi guru, apakah dari kelimanya tersebut, dari kelima-limanya tersebut, dari kelima posisi guru tersebut bisa bisa dijalankan secara bersama-sama? Seperti itu. Baik. Mangga dipersilakan kepada Ibu Nur Hasanah. Baik, terima kasih Bu Konit. Terima kasih Bu Iva atas pertanyaannya ya, luar biasa. Pertanyaannya bagus sekali ya. Apakah dari kelima teori kontrol kita sebagai seorang guru ya tadi itu untuk sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, apakah kita bisa dilaksanakan secara bersama-sama gitu ya dalam satu waktu? Kalau menurut saya, dalam 5 posisi kontrol ini, kalau dalam satu waktu atau dalam satu waktu bersamaan di kelas yang sama dengan siswa yang bermasalah juga yang sama, itu kayaknya tidak mungkin. Tapi kalau untuk satu hari mungkin, kalau untuk satu hari gitu ya, karena kita bisa lihat dulu apa masalahnya, apa yang dibuat ownernya, bukan buat owner, apa yang masalah yang menjadi masalah siswa tersebut membuat masalah. Intinya latar belakang siswa itu membuat masalah tersebut. Kita cari tahu dulu, kemudian posisi kita itu sebagai apa yang tepat untuk memposisikan kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya apa sebagai penghukum, misalnya siswa tersebut emang udah udah kacau banget di kelas, udah biasa berantem gitu ya sama temennya sampai terluka. Nah itu lihat posisinya, situasinya, kondisinya seperti apa. Apakah kita sebagai penghukum, apa pembuat rasa bersalah, apa sebagai teman, pemantau atau manajer. Apakah bisa dalam satu waktu, dalam satu masalah tersebut 5 posisi kontrol guru itu diterapkan? Saya rasa ada jeda gitu ya. Bisa saja 5 posisi kontrol ini dijadikan satu waktu, satu kondisi, satu masalah tersebut, tetapi itu biasanya ada jeda. Di mana memposisikan sebagai penghukum dulu, apa membuat rasa bersalah dulu, apa bagaimana membuat teman. Biasanya yang tadi yang negatif yang sudah dijelaskan, penghukum membuat rasa bersalah biasanya disingkirkan dulu, tetapi kita terapkan dulu sebagai teman atau sebagai pemantau dan manajer. Biasanya 3 posisi kontrol yang harus kita jalani, tentu saja dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi tadi ya, segitiga restitusi. Jangan menjudge siswa itu salah gitu, jangan langsung menghukum bahwa itu siswa itu selalu membuat honor, berarti dia tuh benar-benar anak yang super. Tapi kita harus mencari dulu solusinya, masalahnya, latar belakang kenapa siswa tersebut sampai berbuat demikian. Dengan cara apa tadi? Dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilitaskan identitas, kedua memvalidasi tindakan, yang terakhir menanyakan keyakinan. Kan sudah membuat keyakinan bersama di awal pembelajaran. Bagaimana seharusnya kita tingkah laku, bersikap gitu ya. Mungkin itu jawaban dari saya, Bu Konit. Ya Ibu, terima kasih banyak atas pemaparannya. Bagaimana Bu Iva? Apakah sudah terjawab pertanyaan Ibu? Ya, terima kasih Bu Nur, sangat bagus jawabannya. Oh ya, terima kasih. Mungkin ibu-ibu yang lain ada yang mau bertanya lagi?
Boleh satu orang penanya lagi karena waktu kita sudah ada di penghujung. Barangkali ada yang mau menanggapi. Boleh menanggapi, ya boleh. Bapak Ibu. Silakan. Tidak ada kayaknya, udah siang. Udah pada lapar ya Bapak Ibu ya? Iya. Sudah cukup kayaknya Bu Konit. Oke. Baik, Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita tutup saja ya pertemuan pada hari ini. Baik, alhamdulillah kita telah sampai pada penghujung acara diseminasi budaya positif guru penggerak hari ini. Saya berharap presentasi yang didiskusikan yang kita lakukan hari ini memberikan inspirasi dan juga motivasi bagi kita semua dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelum kita tutup, Bapak Ibu, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nur Hasanah, SPD, atas paparan yang sangat berharga. Juga terima kasih kepada teman-teman semuanya, peserta yang telah aktif berpartisipasi. Bapak Ibu, marilah kita tutup acara diseminasi ini dengan membacakan kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu. Mangga Bapak Ibu, boleh yang ada kepentingan lain boleh live. Terima kasih ya Bapak Ibu yang ingin live, mangga. Barangkali tugas sekolahnya sudah ini ya, sudah selesai. Jadi bisa aktivitas selanjutnya. Terima kasih Bu Is, Terima Bu kasih. Iva, Bu Berta, Bu Karin, Bu Nelly, Bu Dian, Pak Budi. Teh di stop aja ya. Iya Teh Konit, di stop aja. Makasih ya Teh. Ya, sama-sama. Laptopnya jangan ditutup sampai selesai merekam. Kalau Sazuan.